Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan September, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bertepatan dengan tanggal 28 bulan Safar. Di negeri ini ada yang disebut Rebo Wekasan. Katanya itu Rebo Wekasan harus diisi dengan saum, kemudian sholat setelah maghrib 4 rakaat. Namanya sholat sunat Rebo Wekasan. Sebaiknya jangan bilang sholat sunat Rebo Wekasan, karena bukan sunnah itu, bukan sunnah. Karena itu kalau sunnah harus mengacu kepada Rasul. Mungkin Nabi menyabdakan, mungkin Nabi mengamalkan, atau juga mungkin sahabat yang melaksanakan, Nabi yang melegalkan. Itu baru namanya sunnah. Jadi kalau orang melaksanakan ini merupakan sunnah Nabi, nah itu harus ada rujukannya dari mana. Kalau begitu berarti benar diucapkan oleh Menteri Agama, memilih amin bid'ah, betul kan? Pak ya? Bukan bid'ah mana tak itu kan? Ini saya mengingatkan saja kepada Bapak dan Ibu, jangan merasa menyesal. Sunnah kemarin itu salat di Rebo Wekasan juga tidak saum. Tidak perlu menyesal, bahkan harus berbahagia. Karena itu tidak ada ibadah yang khusus di Rebo yang terakhir di bulan Safar. Namanya pun kan bukan dari Islam. Wekasan apa tuh Wekasan? Terakhir kan berarti. Ya, kita lihat sekarang di hadis nomor 100, dan ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk bab yang ke-11 ini. Betul ini Pak ya? Nah, sudah ilmunya. Oh iya, salah ngeklik saya Pak. Sekarang di bulan apa? September yang ini Pak ya. Salah buka Pak. Iya yang ini ya. Asadisu asyar, hadis yang ke-16 di bab yang ke-11 atau nomor 110 itu kan. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, itu disebut al-Badri berarti dia adalah pahlawan Badar, maka disebut al-Badri. Lama najalat ayatul shadaqah, ketika turun ayat shadaqah, kunna nuhamilu ala duhurina, maka kami semua mengangkat sesuatu di atas punggung-punggung kami.
Maksudnya itu mereka bekerja dengan giat agar mereka mampu bersedekah, karena Rasul bersabda seperti itu. Itu mereka berlomba. Begitu turun perintah sedekah, itu mereka ramai berlomba-lomba semuanya ingin bersedekah, bukan ingin menerima, tapi ingin memberikan. Karena betapa besarnya pahala bersedekah. Nah, di sini kan sedekah secara khas bukan dengan ketika bertempat menampakkan wajah yang berseri, tapi si sedekah itu bagaimana kita memberikan dalam bentuk uang untuk membantu orang yang sedang susah. Maka itu sebenarnya kalimat sedekah di ayat ini. Nah, adapun mana sedekah secara menyeluruh, perbuatan baik yang kita laksanakan, termasuk kita bertasbih, kita bertahmid pun merupakan bagian dari sedekah. Itu kata Nabi kan Pak ya. Bahkan kata Rasulullah pun, itu ruas tulang tubuh kita ada 360 semuanya harus disedekahkan. Dengan cara bertasbih merupakan sedekah, takbir juga sedekah, tahmid juga sedekah, tahlil juga sedekah. Nah, itu semua tercukupi dengan salat duha 2 rakaat. Dan itu kan sedekah semuanya. Nah, ayat ini sedekah bukan mana yang barusan saya sampaikan, bukan. Ini kan ayat. Lama nazalat ayatu sedekah, nah gitu kan. Ketika turun ayat sedekah, ayat yang menyuruh kepada kita untuk bersedekah dengan apa? Dan uang di sini, bukan dengan senyuman. Walaupun ketika Islam semakin tersebar semakin banyak itu ilmu di dalamnya, ketika bertemu dengan sahabat kita menampakkan wajah yang baik pun dan tersenyum merupakan bagian dari sedekah kan gitu. Nah, ini ayat sedekah tentang uang yang kita bayarkan. Nu ieu mah gitu, ya. Kunna nuhamilu ala juhurina. Maka kami semua mengangkat sesuatu di atas punggung-punggung kami, bekerja, Pak. Ada orang siap bekerja membantu para agnia yang berlatih pasar dipangunyakeun. Tujuannya apa? Ingin bersedekah tuh mereka semuanya. Kita bersedekah dengan bentuk pakaian atau minuman atau uang kepada ahli ibadah, itu kan jadi multi level pahala nantinya. Misalnya Bapak punya rezeki, ya senang orang beli bubur ayam buat jamaah yang ngaji di Al-Mu'min, beres ngaji dikasih samangkok sewang, ya. Terus ngaji teh ngopi semuanya, pulang ke rumah geus wargasna orang olahraga itu kan semakin sehat orang yang tadi. Orang yang mengonsumsi makanan yang kita sedekahkan kepada mereka dipergunakan untuk ibadah, kita kan bakal bagian pahala. Itulah nilai lebih dari kegiatan sedekah. Apalagi kalau memberikan pakaian itu, memberikan sarung, baju, celana dipergunakan untuk melaksanakan ibadah untuk suatu kan dapat bagian pahala yang sama orang yang melaksanakannya. Lalu ada yang bertanya begini, bagaimana ketika kita bersedekah memberikan sarung kepada seseorang dan sarung tersebut ternyata dipergunakan melaksanakan perbuatan kemaksiatan, misalnya perzinahan, punten ya. Nah, apakah ini orang yang sedekahkeun sarung teh bakal kabagan dorakana moal? Nah, bukan moal. Karena ini kan yang memberikan sarung bukan dipergunakan untuk itu, bukan. Atau seseorang dikasih kopiah, tujuannya apa? Ngaras sholat semakin rapi, semakin bagus kelihatannya, bahkan dipergunakan duduk di emper gini. Dosa ke orang yang memberikannya? Tidak berdosa, ya. Karena niat orang yang memberikan bukan untuk
menampung uang di pinggir jalan, Pak ya. Tapi untuk semakin rapih penampilan dalam ibadah salat. Karena Bapak yakin kan orang yang sholat berpeci atau tidak dibungkus kepalanya, ya kelihatan kan kurang matching, Pak ya, dibandingkan orang yang sholat dengan yang rambutnya yang gondrong gitu kan. Walaupun sah, kelihatannya kan kurang rapih. Bukankah Nabi juga bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik, indah, dan menyukai perkara-perkara yang rapih, cantik, dan indah. Nah, para sahabat bekerja, mereka bukan banting tulang ya, mereka bekerja ngunyah itu tujuannya ingin punya uang, kalau punya uang ingin disedekahkan. Nah, gitu. Kalau di kita punya uang ditabungkan, sudah banyak uang mawat ya kitanya, wah rugi kan Pak ya, nggak bisa dinikmati uang yang kita tabungkan itu. Faja'a rajulun fatasaddaqa bisai'in kasir. Kemudian datanglah seorang lalu bersedekah dengan sesuatu yang banyak benar jumlahnya. Jadi turun ayat sedekah, mereka giat bekerja dengan niat untuk bersedekah kepada orang-orang. Nah, kemudian datang seseorang, dia membawa uang yang cukup banyak, bersedekah, Pak. Bersedekah. Orang-orang pun pada meliriknya, tahu semuanya. Orang yang melihat mereka berkata enggak? Pak, kalau itu mereka berkata. Karena Pak, apapun yang kita sikapi, apapun yang kita kerjakan, kebaikan, keburukan, pasti orang akan menyikapi kepada kita. Pasti seperti itu. Apalagi kan orang calon nomor 1 di negeri ini, apapun yang mereka kerjakan jadi sorotan kan gitu Pak ya. Ada dikumandangkan dia berwudu itu kan Pak ya, lalu sujud itu kan, ayat tayangan-tayangan. Orang kan pada rame. Memang begitulah manusia, itu kehidupan kita. Ya. Jadi kita itu punya penting tilu kan Pak. Yang pertama penting kita, ada orang yang suka kepada kita. Yang kedua ada orang yang tidak suka kepada kita. Dan yang ketiga ada orang yang hari-hari dan mata kita. Ketika kita mendengar banyak orang yang suka kepada kita, kita harus bersedih. Kan di balik itu tidak sedikit orang yang membenci kepada kita. Pasti gitu, Pak. Bapak mendengar banyak orang yang mencerca kepada kita, menghina kepada kita, benci kepada kita, harus bahagia, Pak. Di balik itu semua masih banyak orang-orang yang senang kepada kita. Bapak yakin ada orang yang senang kepada Fir'aun? Ada enggak? Ada. Bapak yakin ada orang yang benci kepada Rasulullah? Ada. Komodika orang gitu kan? Ujungnya. Nah, orang ini bersedekah dan jumlah yang banyak, orang-orang juga merespon. Faqalu, mereka merespon, mereka berkata, mura'in. Apa mura'in? Ya? Mura'in itu dari kalimat riya, kan? Artinya di sini orang itu adalah sengaja berpamer saja. Jadi ini kan sudah menjas orang seperti itu. Jadi tidak bisa orang melaksanakan sesuatu kegiatan kita memberikan penilaian serta masalah sombong, itu tidak bisa seperti itu. Urusan riya dan tidaknya hanya Allah yang tahu dan dirinya Pak yang punya niat tersendiri. Orang melaksanakan bersedekah di jumlah orang yang banyak, di depan orang yang banyak, apakah betul kita masih orang yang sombong? Belum tentu. Orang bersedekah dengan uang di amplopan si duit nanti, dirapat, disulumputan, masukkan karena cancel yang diturupan kuno kenca kuno cetuman cukup dia. Nah tujuan nanti ngarah ke tempo ku batur, ngarah batur nenempo muji ka saya. Oh si eta masalahnya ikhlas. Itu kan riya yang seperti itu. Itu para sahabat yang lain mereka keliru menilai, Pak ya. Kenapa mereka bilang mura'in, dia adalah termasuk orang yang pamer dengan sedekahnya. Yang kedua,
Faja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in. Ada pula orang yang lain yang datang kemudian bersedekah dengan barang 1 sok kurma. Isa sok sabaraha kilo? Kurang lebih 2,5 kilo. Sasok. Dia bersedekah dengan 1 sok kurma. Orang-orang berkata tidak, Pak. Berkata lagi. Orang berkata. Faqalu, mereka berkata, innallaha ghaniyun an sha'in hada. Sebenarnya Allah pastilah tidak memerlukan makanan 1 sok kurma dari orang ini. Anu sedekah loba digeunggeureukkeun, anu saeutik dihina, gitu kan, Pak. Jadi kita kalau banyak merespon mendengar ucapan orang dan kita tidak akan pernah bekerja. Cenah sieun anu kan gitu, Pak. Ya jadikan pelajaran ya. Ada orang yang namanya diabadikan dalam Quran. Itu Quran kan banyak nama. Ada itu Quran suratnya nama para nabi. Ada Quran surat itu nama binatang, kan Al-Baqarah, An-Naml gitu kan. Ini ada nama orang, dia bukan nabi, tapi ini orang termasuk ahli hikmah. Kita kan tahu siapa dia. Dia ialah Luqman, ya, disebutnya Luqman Al-Hakim kan. Dia ingin memberikan pelajaran dalam kehidupan kepada anaknya dengan satu konsep, kita hidup punya satu prinsip. Prinsip nomor 1 kan. Langsung dia berangkat bersama anaknya membawa seekor keledai, dituntun tah keledai teh, Pak. Masuk ke perkampungan. Orang kampung yang melihat, mereka ngomong tidak? Ngomong. Wah, percuma senang boga kendaraan ditumpahkan. Kata Luqman, jangan naik. Anaknya naik, Luqman nunggu. Masuk ke perkampungan, kata orang-orang gimana? Itu sopan budak teh. Tega bapana nuntun anaknya di luhur, jangan turun bapak naik sana ieu. Naik bapana Luqman, budaknya turun nuntun. Masuk ke perkampungan, orang-orang kampungnya mereka diam enggak, Pak? Ngomong lagi. Itu boga perasaan eta kolot. Budaknya senang nuntun, bapana geunah nyengsle di luhur. Jangan naik senang. Naik dua nana, Pak. Masuk ke perkampungan orang itu mereka diam tidak? Ngomong lagi ke kira-kira kalau dia keduaan. Tuh, ada mata kitu jelema mah, Pak. Pasti diomong ke, pasti diomong. Saya ngaji pakai motor digeunggeurkeun ku jamaah. Cik atuh Ustaz cenah tuh kana pakai mobil, senang ni Pajero mobilna cenah. Ganti deui digetos mobilna, itu kumaha cenah. Pak ya. Itu sifat manusia. Maka punya prinsip itu kan. Inilah jalan hidup saya gitu. Ini kan dulu ini zaman sahabat. Zaman sahabat. Ada orang bersedekah dan jumlah yang banyak digeunggeurkeun, wah ria si eta mah. Datanglah kalau bersedekah dengan 1 sok kurma, alah teu butuhun kana kitu sana Allah. Ieu kudu kumaha gitu kan, Pak ya. Sama-sama ngageunggeurkeun gitu, Pak. Nah, dengan sikap orang-orang seperti itu, maka Allah pun menurunkan sabdanya yang dicantumkan di dalam At-Taubah ayat 79. Ya. Yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yalmijunal mutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajiduna ila juhdahum. Yang artinya lalu mereka memperolok-olokkan mereka. Di sini kan ada 2 mereka, Pak ya. Lalu mereka memperolok-olokkan mereka. Tah mereka yang memperolok-olokkan teh saha orang yang tidak sanggup berbuat kebaikan. Mereka mengolok-olok kepada mereka yang berbuat kebaikan semampunya mereka masing-masing. Jadi ketika ini orang berusaha dengan jumlah yang banyak digeunggeurkeun, saeutik digeunggeurkeun itu kan, Pak ya. Allah akan memperolok-olokkan para pencela itu
dan mereka yang berbuat sedemikian itu akan memperoleh siksa yang pedih. Pilagi memperolok-olokan sampai dapat siksa yang sangat pedih. Karena ini mereka bukan memberikan semangat. Kalau kita ada sahabat kita, ada jamaah kita, itu mereka bersedekah dengan jumlah yang banyak, ya kita berikan semangat. Kita doakan, mudah-mudahan Pak ya Bu, kalau memberikan ganti yang lebih baik, itu kan bahagia Pak. Itu kan bahagia. Dibandingkan kita memberikan penilaian, wah ini sombong, abang loba duit, sedekah tidak hareupeun sararea lah, ini ria, kadoraka nu kitu teh, wah sabka dihina kan. Ya tentu dia juga kan menjadi putus asa, setengah horean sedekah kadinya mah kitu, tapi itu nantinya Pak ya. Demikian pula ketika kita melihat ada sahabat kita, teman kita bersedekah dengan nilai yang sangat sedikit, ya kita doakan. Kita doakan. Sekecil apapun barang yang kita sedekahkan lillahi ta'ala, maka dihadap akan menjadikan perkara yang paling besar, bukan dihina. Jadi ini surat At-Taubah 79 ini memberikan teguran kepada orang yang justru dia tidak sanggup melaksanakan kebaikan, bahkan yang ada mereka memperolok-olokkan kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita jangan termasuk pemainnya di ayat ini, Pak. Jangan. Kita bukan aktor untuk ayat ini. Yang terakhir 111, Pak. Ini saya dipecah di beberapa nomor karena ini hadis cukup panjang, Pak ya. Biar cepat, saya akan baca langsung terjemahannya biar nanti kita lebih banyak kesempatan untuk diskusi nanti. Ke-17 dari Sa'id Abdul Aziz dari Robi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al-Khawlani dari Abu Jar, yaitu Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Jadi ini Abu Jar, dia merupakan sahabat Nabi yang terkenal namanya Abu Jarin, ya. Itu lakob bukan nama. Nama aslinya Jundub bin Junadah, itu nama aslinya. Beliau sahabat Nabi dan menerima dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tabaraka maha berkah, wa ta'ala maha tinggi, itu sifat Allah yang maha kuasa. Ketika Nabi bersabda tentang firman Allah, ya, dan firman tersebut dalam Quran tidak ada, maka disebut hadis qudsi disebutnya, ya. Hai hamba-hambaku, jadi ini merupakan firman Allah. Dalam Quran tidak ada. Kita simak baik ayat ini. Firman Allah ini. Hei hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku sendiri akan menganiaya atau berbuat dolim. Allah saja mengharamkan berbuat dolim oleh dirinya sendiri. Tidak mungkin kalau berlaku dolim, tidak. Itu dolim merupakan salah satu sikap atau perilaku yang menyikapi bukan pada sebenarnya. Orang melaksanakan perbuatan baik, ternyata Allah murka, itu kan kedoliman dari Allah. Orang melaksanakan kemaksiatan, Allah bahagia pada orang yang itu merupakan kedoliman. Maka sekecil apapun perbuatan baik yang dikerjakan oleh seorang hamba, ada penilaiannya. Demikian pula orang berbuat keburukan, ada juga penilaiannya. Baik dan buruk, kecil dan besar, ada perhitungan di hadapan Allah. Itulah tidak bersifat dolim, itu mana. Ya kalau di kita kan mungkin bisa terjadi kedoliman dikerjakan oleh para penguasa, oleh para pemimpin, kan gitu Pak ya. Mungkin orang merasa sakit hati ketika mendengar ASN akan ditaikkan gajinya sekian persen, para buruh naik tuh honornya. Tidak, mata berontak, bejuhnya itu berontak juga kan, bukan berontak demo mereka kan ya. Itu sementara kan para pegawai tertentu ditambah honornya sekian persen, para buruh kumaha? Dibiarkan. Di mana letak keadilannya kan gitu Pak ya. Sulit itu keadaan kita tegakkan. Maka di sini Allah berfirman, saya telah mengharamkan kedoliman atas diriku, atau aku tidak mungkin berbuat kedoliman, kata Allah kan.
Dan perbuatan dolim itu kujadikan haram di antara engkau sekalian. Diulangi kata Allah, aku mengharamkan pada diriku sendiri akan kedoliman. Allah tidak mungkin berbuat dolim sedikitpun kepada hambanya. Dan perbuatan dolim itu kujadikan haram di antara engkau sekalian. Maka dari itu janganlah engkau sekalian saling menganiaya, ya. Tidak boleh saling mendolimi, baik dolim secara perilaku maupun dolim secara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, wahai hamba-hambaku, engkau semua itu tersesat kecuali orang yang kuberi petunjuk. Tersesat kata Allah. Wa may yudlillah fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak mungkin ada orang yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Demikian pula, Pak, barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tidak mungkin ada orang yang bisa menyesatkan kepada orang yang bersangkutan. Maka berbahagialah kita. Kita ini merupakan kelompok manusia yang diberikan apa? Petunjuk oleh Yang Maha Kuasa. Maka kebaikan yang kita laksanakan sekecil apapun, nanti akan ada perhitungannya di hadapan Allah Yang Maha Kuasa, ya. Maka itu mohonlah petunjuk kepadaku. Kita tidak boleh letih, tidak boleh lesu, bosan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Kita buktikan minimal 17 kali dalam 24 jam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dagis lempang batu kudu minta kepada Allah, enggak boleh seperti itu, Pak. Karena hati manusia kata Allah berada di antara dua jemari Allah. Itu kata Rasulullah, Pak, ya. Inilah hati kita. Yang dimaksud apabila Allah berkehendak untuk menyesatkan akan tersesat, lurus akan lurus. Manusia tidak punya peran apa-apa, hanya bisa memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa. Engkau semua tentu kuberi petunjuk. Wahai hamba-hambaku, engkau semua itu lapar kecuali orang yang kuberi makan. Walaupun di rumah makanan banyak, beras juga banyak, nasi juga ada, tapi orang yang tidak sakit, maka dia tetap tidak akan bisa memasukkan nasi ke dalam perutnya. Semua tergantung kepada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohonlah makan padaku, engkau semua tentu kuberi makanan itu. Maksudnya kita minta kesehatan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Wahai hamba-hambaku, engkau semua itu telanjang kecuali orang yang kuberi pakaian, maka mohonlah pakaian padaku, engkau semua tentu kuberi pakaian itu. Ini tentang bab harta. Jadi orang tidak mungkin dia bisa punya pakaian kalau dia diberi oleh Allah Yang Maha Kuasa. Tapi kan tidak langsung, Pak. Tapi dia proses bekerja, prosesnya usaha. Kita juga berolahraga, kita berobat agar kita bisa makan dengan nikmat, bisa tidur dengan nyenyak, dan juga bisa berpakaian dengan sempurna. Maka ini bersungguh-sungguh untuk meminta kepada Allah, Pak, ya. Dilanjut, Pak. Jadi ini masih bukan rintihan, Pak, ya. Ini merupakan seruan Allah kepada kita. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau semua itu berbuat kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku inilah yang mengampunkan segala dosa. Jangan kita berputus asa karena kita berbuat perbuatan yang keliru di waktu malam atau di waktu siang hari, sampai muncul bisikan dalam hati kita, sedang kagok borontok kapalang carabah bagi sekolot mau tobat kepada Allah. Tidak boleh seperti itu. Setua apapun umur manusia, ketika dia berbuat kedoliman, berbuat kemaksiatan, dia tobat kepada Allah, maka yakin tobatnya akan diterima oleh Allah Yang Maha Kuasa. Jangan putus asa dari rahmat Allah Yang Maha Kuasa, ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau semua itu tidak dapat membahayakan aku. Orang berbuat kemaksiatan apakah menjadi berbahaya? Tidak mungkin, kata Allah.
Maka andai kata dapat, tentu engkau semua akan membahayakan aku, akan memberikan tindakan-tindakan yang dapat Allah menjadi madarat. Seluruh makhluk yang di muka itu mereka itu berbuat kezaliman, Allah tidak punya bahaya sedikit pun, madarat sedikit pun. Contoh begini, Pak. Ini orang yang hebat, ini orang yang luar biasa, itu banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Ketika zamannya berontak, bahaya nggak kepada pemimpinnya? Akan berbahaya, Pak. Akan berbahaya. Atau ini negara ini, di dalamnya banyak para pemberontak. Itu kan membahayakan. Membahayakan baik kepada pemerintah maupun kepada negara ini. Ada efeknya, ada akibatnya. Tapi kalau kepada Allah, setiap manusia mereka durhaka kepadaku, enggak ada satupun yang dapat madorot buat aku, kata Allah. Guys, nama mau sholat, sudah, ayo sudah sholat, tapi hirupnya sangsara wae, sudah itu. Apa kalau menjadi rugi? Sampai kita tahu, aduh setan itu jadi rugi sudah saya. Tidak seperti itu, ya. Wa man syaa falyakfur wa man syaa yu'min, atau terbalik. Wa man syaa falyu'min wa man syaa yakfur, kata Allah. Siapa yang beriman, ya silakan iman untuk dirimu sendiri, kok kata Allah. Kupur, kekupur untuk dirimu sendiri. Tidak akan mungkin kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan orang punya anggapan, guys, nama Ramadan mual puasa. Ketika datang satu wajib mual salat, ngerah rugi sana Allah. Emangnya Allah itu apa? Allah maka jangan bisa galakan gitu, Pak, ya. Memang ada kan orang yang punya paham seperti itu. Lagi pula, engkau semua itu tidak dapat memberikan kemanfaatan kepadaku. Kita sekarang ngaji di sini, apakah ada nggak manfaatnya buat Allah? Tidak ada. Kita hadir ke sini, ngaji di sini untuk siapa kemanfaatannya? Untuk diri kita, Pak, bukan untuk Allah yang Maha Kuasa, Pak, ya. Maka andai kata dapat, tentu kesemua akan memberikan kemanfaatan itu padaku. Kita ngaji ke sini, Bapak dan Ibu, ada manfaatnya. Untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk orang yang berjasa kepada kita. Itu kan ada manfaatnya. Mungkin orang tua kita sekarang berbaring di rumah sakit atau di rumahnya. Kita datang ngaji ke sini. Walaupun orang tua kita tidak ngaji, ada di rumah karena sakit atau ada halangan yang lain, maka tetap ada manfaatnya buat mereka. Kita punya pahala sekian, kita angkat jumlahnya biar mudah dipahami. Kita punya pahala 10 ngaji ke sini. Berapa untuk bapak kita? Berapa untuk emak kita? Berapa untuk guru kita? Sama, Pak. Allah tidak akan kekurangan pahala untuk kita semuanya. Artinya apapun yang kita amalkan selama ini, maka kemanfaatannya akan kembali kepada siapa? Kepada kita, bukan kepada Allah yang Maha Kuasa, ya. Lalu, Pak, ini panjang nih, Pak, ya. Mudah-mudahan beres jam 7. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula awal diciptakan dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin, manusia dari Adam sampai yang terakhir, ditambah dengan itu mereka bersatu semuanya, Pak, ya. Sama bersatu padu seperti hati seorang yang paling takwa dari antara kau semua. Hal itu tidak akan menambah keagungan sedikit pun pada kerajaanku, kata Allah. Enggak ada seorang pun yang kufur, kata Allah. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Hawa, kemudian anak-anak sampai ke Nabi Muhammad, sampai yang tertentu mereka bertakwa semuanya, Pak. Hebat takwa mereka kepada Allah. Allah punya kerajaan. Apakah akan meningkat kerajaan Allah? Mau meningkat, tidak akan meningkat. Beda dengan raja di dunia ini atau presiden. Masyarakatnya subur makmur semuanya, gitu, Pak, ya. Subur makmur. Kemudian tongkat jadi tanaman. Apalagi? Apalagi, Pak? Nah, itu menggambarkan negara yang subur. Terangkat nggak itu nama baik presidennya? Terangkat, Pak.
terangkat itu. Bakal akan dikenang oleh orang-orang. Zaman Presiden ieu mah kieu gitu kan, itu nama bebaskan. Tapi bagi Allah nggak ada pengaruhnya kalau tidak ada. Manusia semuanya jin baik itu beriman kepada Allah, tidak akan menambah wibawa kerajaanku, kata Allah. Tetap seperti itu. Allah Maha Agung, Allah Maha Berkuasa. Ya. Lalu yang berikutnya lagi, Pak. Ya, yang ini, wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula, yang pertama diciptakan, hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin sama bersatu padu seperti hati seorang yang paling takwa dari antara engkau semua, hal itu tidak akan mengurangi keagungan sedikit pun pada kerajaanku. Jadi eta mereka meningkat takwa dan nggak ada pengaruhnya pada kewibawaan kerajaan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Lalu yang ini, Pak, ini dekat terakhir, Pak ya. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang pertama ada hingga yang terakhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin sama berdiri di suatu tempat yang tinggi di atas bumi. Lalu tiap seorang meminta sesuatu padaku, dan tiap-tiap satu kuberi menurut permintaannya masing-masing. Ieu hayang motor dibere, kalau hayang mobil dibere, kalau ini hayang pila dibere, ini hayang kolam untuk mancing dibere, semuanya, Pak. Dikasih semuanya. Hal itu tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikku. Mau berkurang. Ini air minum. Ini milik siapa? Milik saya. Saya akan minum. Sidan ku ibu sakit. Saya akan minum sekarang. Ya, bismillah. Berkurang tidak? Berkurang. Atau saya hilang? Betul. Ini kan contoh. Ini contoh. Jadi apapun yang kita miliki selama ini ketika diberikan akan berkurang, mau apa? Pasti berkurang. Pasti berkurang. Yang tidak pernah berkurang ialah cinta. Cinta yang tidak pernah berkurang. Dan cinta itu tidak sama dengan air, tapi cinta sama dengan api. Air ini kalau aku tuangkan ke tempat yang lain, berkurang enggak? Akan berkurang. Cinta tidak sama dengan air, tapi cinta sama dengan api. Kalau ini lilin aku nyalakan, datang lilin yang baru, nyalakan. Berkurang enggak ini api? Datang lagi lilin yang ketiga, nyala. Berkurang enggak ini? Enggak berkurang. Itulah cinta. Semakin banyak orang di sekitar kita, maka semakin tersebarlah rasa cinta kita kepada orang-orang sekitar. Apa cinta itu? Cerita indah tentang kita, itulah cinta. Itu ya sebenarnya. Maka cinta tidak mungkin pernah berkurang, Pak ya. Tak pernah berkurang. Pak, ulangi lagi Pak ya. Saya ketika membaca ini dan dipisah-pisahkan, subhanallah ya Rabb, aku tidak salah beribadah, aku tidak salah menyembah kepadamu yang tidak pernah berkurang sedikit. Bapak pernah enggak membaca asbabun nuzul surat Ali Imran, Pak? Itu mantap, Pak ya. Nabi berdebat kan dengan 40 orang pendeta Yahudi. Mereka mempertahankan tentang hakikat Yesus Kristus gitu ya. Nabi Muhammad hanya sedikit menyampaikannya. Tuhanku Allah bisa menciptakan. Kalau Tuhan kau bisa menciptakan enggak? Mereka terdiam kan semuanya, Pak ya. Itu banyak diskusi debat Nabi dengan pendeta Yahudi berjumlah 40 orang gitu kan, Pak ya. Sehingga endingnya turun Quran surat Ali Imran 1 sampai ayat yang ke-80. Semuanya berdiri gitu, tanya ulangi lagi Pak.
Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang pertama ada hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin sama berdiri di suatu tempat yang tinggi di atas bumi. Lalu tiap seorang meminta sesuatu padaku, dan tiap-tiap satu kuberi menurut permintaannya masing-masing. Mau ini diberi semuanya oleh Allah, Pak. Hal itu tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikku, melainkan hanya seperti jarum bila dimasukkan ke dalam lautan. Pak, ini lautan, Pak ya. Ini lautan. Allah menggenggam lautan. Jangankan lautan, bahkan matahari ku genggam dengan tangan kananku, kata Allah. Bumi ku genggam dengan tangan kiriku. Remukeun, lemparkan oleh Allah, Pak ya. Itulah kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jarum dimasukkan ke sini. Ini lautan ini, Pak. Mungkinkah akan berkurang? Gak akan pernah berkurang. Itulah Allah memberikan analogi. Berapa jumlah manusia, berapa jumlah jin, seluruhnya saya kumpulkan mereka, minta kepada aku, kuberikan semuanya, kata Allah. Tidak mungkin pernah berkurang apa yang aku miliki selama ini. Muncul pertanyaan, tah Allah teh bogana pamere saha? Paham gak, Pak? Saya akan ulangi. Hal itu tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikku. Nyeleneh orang bertanya, apapun yang Allah miliki itu siapa yang memberikannya? Paham gak, Pak? Tak pamere saha. Siapa yang memberikan ini kepada Allah? Ada enggak? Nah, ternyata ada pikiran seperti itu. Pikiran siapa? Pikiran para sahabat. Ya Rasulullah, kami beriman kepada apa yang Tuhan bawa. Kami beriman bumi Allah yang telah menciptakan, langit Allah telah menciptakan. Kami bertanya kepada Tuhan, Paman khalaqallah, siapakah yang telah menciptakan Allah? Sampai muncul kan kalimat seperti itu. Kalau kita mengembangkan, siapa yang telah memberikan sesuatu kepada Allah? Nabi hanya bisa menjawab, Paman wajada min dzalika syai', barang siapa yang menemukan bisikan seperti itu dalam hati kamu, faqul, maka katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Karena otak kita kecil, Pak. Begitu kecilnya otak kita untuk memasukkan kuasa Allah, tidak mungkin masuk ke sini. Maka hakikat Allah zat Allah tidak perlu kita garap lebih dalam, hanya cukup amantu billah, aku beriman kepada Allah. Mau masuk karena kepala kita tentang hakikat Allah. Cukup ucapan kalimat apa kata Nabi? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi Pak, ini ayat di lautan, ayat jarum adanya muasa gede tiang listrik gitu kan. Jarum diasupkeun, diangkat, moal ngurangan tong baru kana jarum kadiekeun wa diasupkeun jarum akan berkurang ini. Apalagi kepada lautan. Nah itu kata Allah, Pak ya, melainkan hanya seperti jarum bila dimasukkan ke dalam laut, Pak. Subhanallah, Pak ya. Saya membaca ayat ini, Pak, sampai ngerasa tiris, Pak ya. Oh, subhanallah ya Rabb. Ya, alhamdulillah lah kita punya Tuhan seperti ini sifat-sifatnya, Pak. Terakhir ini, Pak ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalanmu sendiri. Kita tersesat merupakan dampak amalanmu sendiri, kata Allah. Aku menghitungnya bagimu, lalu aku memberikan balasannya. Tidak mungkin Allah memberikan balasan kebaikan kepada orang yang suka berbuat keburukan. Itu kan dolim namanya. Itu ya. Aku menghitungnya bagimu. Kahitung mual sana. Ya kita kan membaca ayat. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Lebih dari quick count. Ya.
quick count bisa direkayasa. Aku menghitungnya bagimu, lalu aku memberikan balasannya. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah. Ini kebaikan dari Allah sebetulnya. Maka puji Allah yang Maha Kuasa. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Karena tidak sedikit kan orang yang banyak kesempatan, minimal dia punya kesempatan, namun ternyata kesempatan tersebut tidak diisi untuk lebih dekat kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, hendaklah jangan menyesali kecuali pada dirinya sendiri. Salahkan diri sendiri. Kenapa aku tidak ngaji? Kenapa aku tidak berangkat? Tanya diri, kenapa seperti itu? Kata Nabi, istati qalbaka, tanya hati kamu, kata Nabi. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu merupakan kumpulan firman Allah ya, yang dalam Quran tidak ada, dan Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Kelihatannya ini sudah terang, Pak ya. Jadi untuk sekarang tidak ada tanya jawab. Ya, nggak ada karena sudah caang gitu ya. Jadi insyaallah nanti di Jumat berikutnya tolong diingatkan ya, apabila ada yang bertanya ngacungi heulang kemah Pak Ustaz, ada pertanyaan anu Jumaah mangkukna gitu Pak ya. Ustaz tidak lupa nanti. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, dari bahasan yang tadi kita simak bersama Pak ya. Jadi intinya di sini kalimat kesimpulan yang pertama, iman kita semakin meninggi, takwa kita semakin menguat, yakin, dan kita bersyukur bahwa kita tidak salah mengadakan perhambaan, kita tidak perlu menyembah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita satu-satunya di alam semesta ini ternyata punya kesempurnaan yang sangat luar biasa. Maka bersyukurlah kepada Allah, dan kita hendaklah senantiasa meminta kepada Allah kalau senantiasa meneguhkan, menguatkan iman kita, hati kita ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.